Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya mau buat video tentang penanaman rumput odet ya. Ini seperti yang pada video sebelumnya, bahwa untuk penanaman odet ini mungkin ada beberapa cara ya mungkin. Cuman ini ada dua cara untuk yang biasa saya lakukan. Jadi simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya rekan-rekan, pencet tombol merah. Ini masih yang di belakang saya ini masih belum waktunya ya, jadi ini masih muda. Kita ambil gambar yang ada di bawah yang sudah tua yang di sana. Jadi ikuti terus ya rekan-rekan. Ini rekan-rekan, sekarang ini yang saya tunjukin di bawah tadi. Jadi untuk penanaman rumput odet ya, itu sendiri sebenarnya sederhana, sangat simpel. Cuman memang kalau belum pernah menanam, memang saya pun juga bingung harus bagaimana menanamnya. Jadi yang saya praktekkan ini contoh yang sederhana ya, nggak muluk-muluk. Ini memang sudah saya praktekkan ya. Jadi versi saya ya, ini saya sendiri. Mungkin kalau rekan-rekan ada yang lebih modern, lebih cepat tumbuh atau apa, boleh komen di kolom komentar ya. Jadi ini trik sederhana ya rekan-rekan. Ini sebenarnya untuk yang odet ini sebenarnya ini mungkin belum waktunya juga, masih kurang sedikit lagi ya. Tapi nggak apa-apa, ini buat contoh ya. Jadi untuk yang pertama itu cara nanamnya langsung dari batang ya, maksudnya ini batang daun langsung ditanam. Nah, langsung dipotong seperti ini. Ini langsung ditanam juga langsung hidup. Ini yang seperti ini. Terus yang apa ya, yang masih muda juga bisa hidup. Kita praktekkan ya, kita tanam di sini. Nah ini memang saya nggak bawa pacul ya, ini karena sudah nggak menanam, belum menanam lagi. Jadi ini hanya contoh simbolis saja ya rekan-rekan. Ini sebenarnya harus dicangkul. Kenapa harus dicangkul? Karena kalau dicangkul itu tanahnya itu enggak padat, jadi akarnya itu cepat menjalar ya rekan-rekan. Ini hanya contoh saja, contoh. Jadi ini saya ulangi lagi, ini tanah harus dicangkul ya rekan-rekan, biar tumbuhnya bagus. Jadi ditanam seperti ini ya rekan-rekan. Ini langsung ditanam seperti ini. Nah, ini juga langsung bisa hidup rekan-rekan. Jawa ini, kalau orang Jawa bilang itu cepat melilir ya. Seperti ini. Cuman ini menurut saya keuntungannya ini cepat ngilir, cepat hidup. Cuman kekurangannya ini menurut saya harusnya ini batas batang ke atas ini harusnya bisa buat pakan. Kalau nanamnya seperti ini kan nggak bisa buat pakan. Jadi kita harus merelakan yang sini, batas batang ini sampai sana. Ini merelakan ini untuk ditanam lagi. Jadi kita harusnya bisa buat pakan, nggak bisa. Terus yang kedua itu cara menanamnya, kita cari yang sudah batangnya agak panjang. Ini mungkin udah panjang rekan-rekan. Nah untuk cara yang kedua ini, untuk
cara yang kedua ini cara tanamnya memakai bibitnya ini enggak pakai seutuh daunnya ya, ini potong sini. Nah ini khusus batangnya. Jadi untuk yang kedua ini seperti ini hanya batangnya. Jadi untuk kekurangan yang untuk cara yang ini ya, langsung ditanam daun sama batangnya dan akarnya juga. Jadi kekurangannya untuk penanam yang pertama ini seharusnya bisa buat pakan, ini kan harus ditanam. Jadi seharusnya kita bisa buat pakan ternak, jadi nggak bisa. Untuk yang kedua ini kita cabut ya rekan-rekan yang ini juga untuk penanaman yang kedua ini harus dicangkul juga ya rekan-rekan, supaya tanahnya nggak padat dan akarnya bisa cepat menjalar. Terus ini memang agak mudah, ini seharusnya kalau sudah waktunya benar-benar panen dan ini benar-benar panen, ini panjangnya lebih dari segini. Untuk cara yang kedua ini harus cangkul ya kan. Nah gini, terus kita uruk pakai tanah tipis gini aja, nggak usah tebal ya. Nah ini sudah bisa tumbuh. Terus ini dari segi keuntungan ya, untuk tanaman yang kedua ini, cara menanam yang kedua ini keuntungannya kita bisa masih menggunakan untuk batangnya ini yang kita tanam ini, atasnya ini kita bisa buat pakan ternak. Sedangkan untuk penanaman yang pertama tadi ini harus ikut ditanam. Terus untuk kekurangannya dari tanaman cara menanam yang kedua ini, memang untuk tunasnya ini agak lambat ya. Soalnya kan ini memulai dari awal, jadi dari batang, jadi tunasnya itu benar-benar tumbuh dari batangnya yang ini. Sedangkan untuk penanaman yang model ini langsung ini akar sampai ujung daun ini memang cepat wilir, jawabannya wilir ya, cepat hidup. Cuman dari segi tunas ini juga sama seperti ini, yang dipotong seperti ini juga membutuhkan waktu juga. Jadi yang pertama saya ulangi ya, yang pertama ini kayak gini, terus yang kedua kita tinggal tanam seperti ini ya. Cuman ini harus benar-benar dicangkul ya rekan. Kalau asal tanam ini juga enggak begitu bagus untuk pertumbuhan ya. Jadi untuk di lokasi saya ini, saya menanamnya odot itu seperti ini rekan-rekan. Kita lihat dari atas ya. Untuk yang di atas itu memang full rumput odot. Nah untuk yang bawah ini di lajur samping itu memang saya tanamin odot, terus sebelahnya ini rumput gajah, supaya ini kalau kita mupuk atau apa itu enggak susah lewat sini. Popokan, orang desa nyebutnya ini popokan. Jadi apa ya, untuk yang tanam yang cara menanam yang pertama itu walaupun belum tua, ini misalnya kayak gini, ini kan masih muda ya rekan-rekan, ini juga masih muda, ini juga bisa ini. Nah, kita cabut gitu aja, ini sudah bisa hidup untuk cara yang pertama tadi. Cuman itu tadi untuk kekurangannya menurut saya harusnya daunnya ini buat bisa pakan, ini jadi untuk bibit semua.
Mungkin sekian dulu ya rekan-rekan video dari saya. Tunggu video-video saya selanjutnya, dan bila ada manfaat boleh di-share, dibagikan video ini ke akun media sosial rekan-rekan di Facebook, di WA ataupun di Instagram dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.